Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengaruh pajak subsidi terhadap keseimbangan pasar. Di sini kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhimatun Nuril Fitria, dan yang kedua Intan Putri Juwita, dan yang ketiga Emma Arfiantaya, dan yang keempat Kalimatus Zuratul Ilmiah. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta pasar tersebut sama dengan barang yang ditawarkan. Secara matematik dan grafik ditunjukkan oleh persamaan Q D sama dengan QS, yakni pada perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Pada posisi keseimbangan pasar ini tercipta harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan pasar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang pertama dalam pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan? Jadi diketahui persamaannya P sama dengan 15 min P menjadi Q sama dengan 15 min P. Terus penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, untuk mencari Q-nya itu P sama dengan 3 plus 0,5 Q itu menjadi 0,5 Q sama dengan 3 plus P. Q sama dengan 3 plus P. Jadi ini turun ke sini terus dijumlah 0,5 karena 0,5 nya pindah ruas jadi menjadi min 0,5. Q sama dengan min 6 plus 2P. Untuk mencari persamaannya, mencari P sama dengan 15 min P sama dengan min 6 plus 2P. Jadi menjadi 21 sama dengan 3P. P sama dengan 7 gitu. Terus untuk mencari Q-nya, Q sama dengan 15 min P. 15 min 7. Tadi P-nya kan sudah ketemu 7. Dimasukkan ke sini 7 sama dengan 8. Jadi untuk harga keseimbangan dan jumlah keseimbangannya itu PE sama dengan 7 dan QE sama dengan 8. Saya Kalimatus Zuratul Ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Di sini saya langsung membahas mengenai contoh soal, yaitu terdapat fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q. Lalu sedangkan penawarannya adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Sedangkan barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Lalu berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum pajak, dan berapa pula harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sesudah pajak. Di sini pada kasus 1 telah diketahui sebelum pajak P sama dengan 7 dan QE sama dengan 8. Lalu penawaran sebelum pajak diketahui di sini adalah 3 plus 0,5 Q. Kita masukkan di sini penawaran sebelum pajak. Lalu yang kedua penawaran sesudah pajak. Di mana penawaran sesudah pajak ini mempunyai rumus P sama dengan A plus BQ plus T, di mana T ini diketahui di sini adalah 3 per unit.
Lalu kita tambahkan 3 plus 3 ini sama dengan 6. Lalu 0,5 plus 0,5 Ki. Lalu 0,5 Ki-nya dipindahkan ruas, berarti sama dengan 6 plus P. Ki sama dengan 6 plus P per min 0,5, sama dengan min 12 plus 2P. Sedangkan pada persamaan permintaannya yaitu tetap, di mana P sama dengan 15 min Ki menjadi Ki sama dengan 15 min P. Lalu kita ke keseimbangan pasar, di mana keseimbangan pasar itu rumusnya adalah QD sama dengan QS. Di sini QD diketahui 15 min Ki dan QS sama dengan min 12 plus 2P. Di mana 15 plus 12 itu hasilnya 27. Sedangkan maaf ini P. Sedangkan QS yaitu hasilnya di sini P ditambah 2P hasilnya 3P. Di sini P sama dengan 27 per 3. P sama dengan 9 hasilnya. Jadi sesudah pajak P aksen E sama dengan 9 dan Q aksen E sama dengan 6. Jadi di sini terdapat suatu grafik di mana kita tarik angka 9 ke dalam garis T, lalu di sini terdapat E aksen, di mana E aksen ini merupakan keseimbangan sudah pajak. Lalu di sini ada E itu merupakan keseimbangan sebelum pajak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beban pajak yang ditanggung oleh konsumen, di mana disimbolkan dengan TK, merupakan selisih antara harga keseimbangan sudah pajak atau disimbolkan dengan P aksen E dan harga keseimbangan sebelum pajak yang disimbolkan dengan PE, di mana di sini terdapat TK sama dengan P aksen E dikurangi PE. Di sini kita masukkan TK-nya. TK P aksen E. P aksen E kita dapatkan hasilnya 9 dari sini. Dikurangi PE. PE-nya sama dengan 7. PE 7 itu diketahui dari sebelum pajak pada kasus 1. Jadi 9 dikurangi 7 ini hasilnya 2. Berarti dari setiap unit barang yang dibeli menanggung beban pajak sebesar 2. Lalu selanjutnya mengenai beban pajak yang ditanggung oleh produsen, yang disimbolkan dengan TP, di mana selisih antara besarnya pajak per unit barang atau T dan TK. TK itu beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Berarti di sini TP sama dengan T dikurangi TK. Lalu kita masukkan TP sama dengan T, T-nya itu 3. Dari sini diketahui 3 per unit. Dikurangi TK, TK-nya hasilnya 2, berarti sama dengan 1. Di mana dari setiap unit barang yang diproduksi dan dijual oleh produsen, beban pajak yang ditanggung adalah sebesar 1. Lalu mengenai jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah, yaitu disimbolkan dengan T, T besar, yaitu dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah barang yang terjual sesudah pengenaan pajak dengan besarnya pajak per unit atau disimbolkan dengan T kecil, di mana T besar sama dengan Q aksen E dikalikan T. Di sini T sama dengan Q aksen E, kita lihat Q aksen E sama dengan 6 di sini. 6 dikalikan T, T-nya 3. Lalu hasilnya adalah 18. Sekian presentasi dari saya, lalu kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Emma Erviantaya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Pajak proporsional adalah pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga jual, bukan ditetapkan secara spesifik per unit barang. Sebagaimana yang diuraikan dalam subbab sebelumnya,
Meskipun pengaruhnya sama dengan pengaruh pajak spesifik, menaikkan harga keseimbangan dan mengurangi jumlah keseimbangan, namun analisisnya sedikit berbeda. Jika mengenakan pajak spesifik menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas sejajar dengan kurva penawaran sebelum pajak, dengan kata lain, lereng kurvanya tetap, maka pajak proporsional menyebabkan kurva penawaran memiliki lereng yang lebih besar daripada kurva penawaran sebelum pajak. Jika persamaan semula P sama dengan A plus BV, maka dengan dikenakannya pajak proporsional sebesar T% dari harga jual, persamaan penawaran yang baru menjadi seperti berikut. Jadi persamaannya berubah menjadi P sama dengan A plus BV plus TP. T di sini yaitu pajak proporsional dalam bentuk persen. P mencakup P min TP sama dengan A plus BI. Di sini 1 per T sama dengan A plus BI. Dan jadi P sama dengan A per 1 min T ditambah B per 1 min T, atau bisa juga ini sih seperti ini. Dari sini terlihat kurva penawaran P sama dengan Q sesudah pajak proporsional mempunyai penggal vertikal yang lebih tinggi. Sekarang A atau 1 min T semula hanya A, dan juga lereng yang lebih besar. Sekarang B atau 1 min T semula hanya B. Nah, untuk melihat pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar, mari kita coba bahas kasus yang ketiga. Dalam kasus ini, andaikan kita memiliki data berupa permintaan T sama dengan 15 min Q dan penawaran, ini permintaan, dan penawaran P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Kemudian pemerintah mengenakan pajak sebesar 25% dari harga jual, maka harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan tanpa pajak serta dengan pajak. Sebelum pajak, kita dapat lihat dari penjelasan yang sebelumnya, diketahui bahwa P sama dengan 7 dan QE sama dengan 8. Ini dapat kita lihat dari penjelasan yang sebelumnya. Nah, sesudah pajak, persamaan penawarannya akan berubah sementara permintaannya tetap. Jadi permintaannya akan tetap P sama dengan 15 min Q atau Q sama dengan 15 min P. Jadi, penawaran sesudah pajaknya yaitu dengan tadi pajaknya 25%, maka T sama dengan 25% atau 0,25. Maka dapat kita hitung penawaran sesudah pajaknya yaitu P sama dengan 3 plus 0,5 Q plus 0,25 P. P diketahui 0,75 sama dengan 3 plus 0,5. Jadi P di sini dikurangkan oleh P yang ini, kita pindah ke ruas kiri.
Maka P sama dengan 4 plus 3/2 Q. Atau bisa juga Q sama dengan min 6 plus 1,5 P. Jadi berikut adalah penawaran sesudah pajak dengan pajaknya 25%. Baik, yang selanjutnya mengenai keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar di mana CD sama dengan CS. Nah, di sini bisa kita ketahui tadi kan 15 min P sama dengan min 6 plus 1,5 P, atau seperti ini, 21 plus 2,5 P. P di sini berarti 8,4. I sama dengan 15 min P sama dengan 15 min 8,4 sama dengan 6,6. Jadi sesudah pajak atau P aksen E sama dengan 8,4 dan Q aksen E sama dengan 6,6. Patut kita catat dalam hal ini besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah dari setiap unit barang P aksen E yaitu 0,5 dikali 8,4. Jadi pajak tadi 0,25 dikalikan 8,4 sama dengan 21. Dan besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen untuk setiap unit barang yang dibeli adalah berikut. Pajak konsumennya PK sama dengan P aksen E min P sama dengan 8,4 min 7 sama dengan 1,4, atau kita bisa jadikan persen 67%. Sedangkan yang ditanggung oleh produsen atau TP adalah T atau pajak dikurangi dengan TK, pajak konsumen, itu sama dengan 2,1 min 1,4 atau 0,7. Kalau dijadikan persen 33%. Adapun jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah dari pendapatan barang ini atau kita sebut dengan simbol T besar, yaitu I aksen E kali T sama dengan 6,6 dikali 2,1, hasilnya 13,68. Nah, dari perhitungan-perhitungan di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pada akhirnya pihak konsumen itu juga yang menanggung beban lebih berat daripada pihak konsumen juga menanggung beban lebih berat dari pajak penjualan. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi merupakan kebalikan atau lawan dari pajak yang sering disebut juga dengan pajak negatif. Pengaruh subsidi yaitu subsidi yang diberikan atas produksi penjualan suatu barang yang menyebabkan harga jual tersebut menjadi lebih rendah.
Dengan adanya subsidi, maka produsen merasa biaya yang dikeluarkan menjadi lebih kecil sehingga ia bersedia menjual barangnya menjadi lebih murah. Akibatnya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelum atau tanpa subsidi, dan jumlah keseimbangannya menjadi akan lebih baik. Jadi, nanti kurva penawaran akan menurun ke bawah atau rendah, dan titik keseimbangan menjadi lebih rendah juga. Baik, saya akan menjelaskan rumusnya. Nah, rumusnya yaitu persamaan penawaran tanpa subsidi, yaitu P sama dengan A plus BQ. Kemudian persamaan penawaran dengan subsidi yaitu P sama dengan A plus BQ min S. Kemudian diturunkan, jadi dibuka kurung dan tutup kurung itu ada A min S, lalu dijumlahkan dengan BQ. Kemudian kita langsung ke contoh kasusnya. Fungsi permintaan akan suatu barang ditujukan dengan persamaan P sama dengan 15 min Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Berapa harga keseimbangan serta jumlah keseimbangan tanpa dan dengan subsidi? Jika diketahui tanpa subsidi, PE-nya yaitu 7 dan QE-nya yaitu 8. Nah, yang pertama-tama kita cari persamaan penawaran tanpa subsidinya, yaitu P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Kemudian penawaran dengan subsidinya yaitu P sama dengan 3 plus 0,5 Q min 1,5. Nah, ini diturunkan 3 dikurangi 1,5, kemudian dijumlahkan dengan 0,5 Q, yaitu hasilnya 1,5 plus 0,5 Q. Kemudian kita cari Q-nya, yaitu 0,5 Q sama dengan 1,5 plus P, kemudian diturunkan Q sama dengan 1,5 plus P per min 0,5. Kemudian hasilnya yaitu min 3 plus 2P. Karena persamaan permintaan tetap P sama dengan 15 min Q atau Q sama dengan 15 min P, maka keseimbangan pasar sesudah subsidi yaitu yang pertama kita masukkan dulu rumus keseimbangan pasar, yaitu HID sama dengan HIS. Nah, HID di sini yaitu 15 min P. Kemudian HIS-nya sudah kita ketahui tadi, min 3 plus 2P. Kemudian kita cari P-nya yaitu 15 ditambah 3 hasilnya 18. Kemudian ini dan ini menjadi 3P. Kemudian P-nya 13 dibagi 3 hasilnya 6. Nah, kemudian kita cari Q-nya yaitu 15 min P. Kemudian 15-nya diturunkan, P-nya sudah diketahui 6, ditulis di sini, lalu kita kurangkan menjadi hasilnya 9. Jadi dengan adanya subsidi, P aksen E sama dengan 6, Q aksen E sama dengan 9. Nah, kemudian kita buat kurvanya. Nah, kurvanya di sini yang pertama kita cari yang tanpa subsidi dulu. Nah, tanpa subsidi itu tadi sudah diketahui di soal yaitu 7 dan 8. P-nya 7, Q-nya 8. Kita buat seperti ini. Lalu dengan subsidi yaitu kita sudah diketahui tadi yaitu 6 dan 9. Kita gambar seperti ini, maka bertemu titiknya di sini. Nah, tanpa subsidi tadi kan sudah diketahui P-nya 3, maka ditulis di sini. Kemudian kita tarik sehingga bertemu di titik tanpa subsidi tadi. Nah, kemudian kan tadi yang pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 ditulis di sini, kemudian kita tarik dengan subsidi. Jadi bertemu titiknya dengan subsidi ini di sini. Kemudian tadi ini ditarik di titik 15 dan 15, P dan Q-nya 15 karena tadi persamaannya tadi tuh ini. P sama dengan 15 min Q dan Q sama dengan 15 min P tadi. Jadi di sini 15, di sini juga 15. Kemudian saya akan menjelaskan bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Nah, yaitu caranya kita mencari selisih harga keseimbangan tanpa subsidi dengan harga keseimbangan dengan subsidi. Nah, dari
kurva di atas ini harga keseimbangan tanpa subsidinya itu tadi 7 dan harga keseimbangan dengan subsidinya yaitu 6, maka selisihnya yaitu 1. Nah, kemudian bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen, yaitu dengan cara mencari selisih subsidi per unit barang dikurangi subsidi konsumen. Nah, subsidi per unit barang yaitu tadi seperti di kurva 1,5 min 1, satunya dari subsidi konsumen, maka hasilnya 0,5. Kemudian kita cari jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Nah, caranya yaitu besarnya subsidi per unit barang dikalikan subsidi per unit barang. Ya, aksen E tadi kita sudah diketahui di sini yaitu 9, kita tinggal tulis lalu dikalikan dengan subsidi tadi yaitu 1,5, maka hasilnya 13,5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.